Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Allah, Sang Pencipta langit bumi, laut segala isinya, buat kita semua. Salam sehat, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Saat ini saya ingin mengajak berbincang-bincang dengan Bapak Renaldi Caniago. Nah, kalau saudara tahu Caniago pasti berasal dari mana? Itu pasti dari daerah Pariaman ya? Padang kota. Padang kota. Biasanya orang Padang nih umumnya agak ya fanatik lah gitu ya. Jarang yang menjadi percaya. Karena itu saya pengen tahu kenapa nih Pak Caniago menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah dia Bapak Renaldi Caniago. Salam. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Amin. Biarlah kita akan bersaksi bagaimana Tuhan begitu mengasihi saya, karena saya percaya dengan Tuhan Isa Al-Masih. Untuk itu saya akan menyaksikannya bagaimana saya dipanggil pilih oleh Tuhan ya. Tuhan Yesus. Ya. Baik. Nah, ini Pak Caniago. Dulu profesinya apa? Profesi saya macam-macam. Sebetulnya saya tuh dagang. Biasa itu. Nah, tapi kalau kita punya pendidikan, saya jadi marketing. Tapi saya juga pemain band. Oh gitu. Ya. Main apa di? Saya apa aja. Nah, dulu waktu band itu saya dangdut, keroncong, ya cuman di inilah ya, di Ancol, di kelas-kelas nggak seperti Babe juga. Khususnya apa? Khususnya keyboard. Saya dulu bass. main melodi dan bass. Oh, melodi dan bass, Ya. Mantap. Jadi banyak kebisaan yang Tuhan taruhkan ya. Betul. Saya juga gitu Pak. Dulu saya pertama-tama saya belajar gitar. Padahal saya orang miskin Pak, boro-boro punya gitar. Jadi belajar gitar itu pinjam sama tetangga. Ya. Tapi memang talenta musik yang Tuhan taruh itu luar biasa, membuat saya ingin main gitar lebih daripada yang lain. Wah, mati-matian deh belajarnya, biarpun dapat pinjaman. Gitu. Nah, dulu kalau Pak bilang dulu pedagang, ya biasalah kita lihat banyak ya orang-orang Padang yang hobinya dagang ya, senang dagang. Nggak apa-apa. Nah, saya mau tanya nih Pak. Dulu pasti latar belakangnya bukan Kristen ya? Ya. Bahkan mungkin nggak suka sama orang Kristen. Ya, saya sebetulnya paling benci sama orang Kristen. Benci banget, nggak tahu kenapa gitu. Padahal nggak pernah ada orang Kristen nyakitin ya? Nggak ada. Nggak ada, tapi benci ya? Aneh ya? Nggak tahu, benci aja gitu. Kira-kira itu dunia apa itu? Dunia roh ya? Saya rasa itu dari ajaran kita. Iya. Karena kita kan belajar dulu membenci ya, artinya kita jangan sampai jadi orang kafir gitu. Pokoknya Kristen tuh kafir ya? Ya. Makan babi ya? Saya nggak tahu dia salah apa, pokoknya begitu dia lewat, saya kadang-kadang suka ludahin. Bahkan waktu saya puasa, ya, bangunin sahur itu rumah orang Kristen saya lemparin pakai black kaleng. Kaleng minyak yang 20 liter tuh saya lempar-lemparin. Jadi gelundang gitu. Bangun lu. Dulu juga saya masih kecil tuh suka ngatain orang Cina apa? Cina loleng, makan babi setengah kaleng, nggak habis ditempeleng gitu. Nah, itulah kita masa lalunya Pak. Jadi kalau kita sekarang ini bisa menjadi orang percaya, itu kasih karunia. Betul nggak? Tuhan kan bilang dalam Yohanes 6 ayat 65. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Kita dapat kasih karunia ya, anugerah yang besar. Nah, terus gimana ceritanya sampai Pak Caniago ini bisa meninggalkan agama yang lama lalu menjadi percaya kepada Yesus? Itu gimana ceritanya, kisahnya? Kebetulan gini, saya orang tua saya itu guru agama. Jadi dulu dikatakan tuh ustadz bukan, ustazah juga bukan, karena dia orang berpendidikan ya, melalui pendidikan bahkan dia jadi dosen
di salah satu perguruan ya. Dia juga mengajar orang yang akan jadi guru agama. Oh. Cuma dia mengajarnya tauhid dan grammar. Tapi dia punya dulu saya perhatikan ya, ibu saya tuh, orang tua saya tuh yang perempuan, dia punya Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Makanya saya tuh dari kecil, saya tuh kalau nggak sholat subuh, saya disiram air. Suruh bangun ya? Suruh bangun. Nah, kalau nggak disiram air, ada sapu lidi, diambil berapa batang gitu, itu dipukul, kan kaget gitu, perih. Nah, setelah kita sholat subuh, mau tidur lagi nggak masalah. Nah, kebetulan bapak saya kerja di Departemen Kehakiman. Bapak saya ini dia lulusan dari sekolah high school Belanda, HIS Mulo. Dia udah seperti orang Belanda, galak, jujur, galak, adil, tapi galak. Ya. Terus dia senangnya happy. Dia pensiunan Departemen Kehakiman. Maksudnya happy gimana? Happy gini, dia tuh orangnya nggak mau susah, ya kan? Karena dia dulu waktu dia pemain musik juga. Jadi waktu bioskop belum ada suara, dia mengisi suara musik, main biola. Makanya darah musik itu diturunkan kepada anak-anaknya. Anak ibu saya, anak orang tua saya itu ada 11. Sampai cucu-cucunya juga senang musik ya? Ya, sampai sekarang. Darah musik. Sekarang orang tua saya udah almarhum. Keluarga saya 11, tinggal 4, tinggal 5. Nah, itu yang lain sudah. Saya itu orang susah, Pak. Tapi susah bukan dalam hal materi. Semua kerja kakak-kakak saya. Tapi karena nggak ada kasih, ya. Saling mementingkan diri sendiri. Jadi udah deh, lu nah, ya. Jadi di rumah tuh sering ada keributan, bahkan ada yang broken home, ada yang ya namanya itulah, bapak saya galak. Tapi saya di samping itu saya paling senang baca. Saya senang baca. Ya. Dulu saya baca tuh ada kisah-kisah yang orang masuk neraka, yang orang masuk surga, ya. Itu ada komiknya, si Soleh ya? Dan si Karma. Saya masih ingat ya. Nah, bagaimana orang disiksa di neraka, ya. Disulut besi panas, disetrika, digunting lidahnya. Wah, ngeri banget ini. Ya. Di samping itu pun juga saya sering baca buku-buku sejarah-sejarah Nabi. Nabi Adam saya baca. Kan ada kisah 25 Nabi dan Rasul. Saya baca dari Adam. Kalau di sana Adam itu nabi ya? Ya. Saya baca semua, tapi yang paling canggih, saya paling senang dan paling ini masih SMP saya ini Nabi Isa yang saya heran. Saya baca dia bisa bangunin orang mati, menghidupkan orang mati. Saya terkagum-kagum, tapi cuman begitu aja gitu loh. Terkagum-kagumnya dia orang buta bisa melihat. Orang mati bisa bangun, ya kan? Lumpuh berjalan. Cuma sayangnya pas saya pacaran sama anak orang Kristen juga, rencana saya pengen narik dia juga pengen mau narik saya. Tarik-tarikan ya? Tarik-tarikan. Nah, di antara itu saya pacaran ngajarin dia gitar. Ya. Nah, karena saya ini tidak disetujui oleh orang tua, pacaran doang. Akhirnya saya main di luar, backstreet singkat kata. Pacaran diem-diem gitu? Pacaran diem-diem. Pas hari Natal, saya mikir, kok Tuhan lahir? Saya aja udah umur sekian, kok Tuhan lahir? Makanya cerita-cerita dari agama yang dulu mengatakan bahwa kafirlah orang yang bertuhankan 3. Apalagi ada anak Tuhan, ada lagi bapaknya. Masa Tuhan beranak? Sehingga timbul ayat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi saya masih terngiang-ngiang, ini Isa Al-Masih ini luar biasa loh. Betul-betul siapa sih Isa? Apa Yesus? Apa Isa? Udah, itu terbayang-bayang sama saya. Saya tetap, karena saya biar patah suka minum, suka obat, narkoba, tapi sholat jalan terus.
Kadang-kadang saya pernah juga mabok sholat gitu. Karena udah terbiasa. Pas nyuksur nggak bisa bangun. Pas mau muntah saya ke belakang. Oh. Karena gini, makanya di rumah saya tuh bukan kekurangan uang, tidak ada damai kasih. Jadi namanya orang banyak, Ya. ya kan? Si A me si B me si C, si D me ini. Jadi setiap hari, padahal yang berantem dia nggak berantem gitu, cuman adu, tapi kan cukup. Ya. Di dalam keluarga bila mana tidak ada damai sejahtera, ya itulah masing-masing mencari jalan sendiri. Ya. Ya, kakak saya begini, wah saya begini, tapi saya nggak sangka gitu, bahwa Tuhan menuntun saya ketika saya backstreet, ya, pacaran di luar, ya, saya pergi, wah ini pacar saya ini ke gereja, saya anterin, saya nunggu di luar. Ngapain sih? Saya lihat udah nyanyi, ya kan, hujan masuk sembarangan, ya kan, kotor apa. Pakai sendal, pakai sepatu. Pakai sepatu basah. Mending mandi, tentu mandi. Nah, saya tuh saat itu bulan puasa, saya memang udah seperti gimana ya, saya sholat jadi segen, sholat melulu, tapi nggak ada yang jalan keluar, nggak ada gitu loh. Keluarga tetap begitu, karena saya tuh di keluarga, di rumah tuh banjir, bapak saya udah tua, semua saya, ya, bocor saya, ya, orang tua sakit saya semua, karena yang lain udah nggak mau tahu. Ya bukan saya menceritakan gue sih, tidak, ini kenyataan. Akhirnya saya suatu saat nganterin saya punya pacar ini, suatu saat hujan, saya kalau nganterin tuh nongkrong di warung, di warung tuh nungguin di warung sampai selesai. Saya ngerokok, saya minum, situ ada bir, saya minum. Yeah. Karena orang-orang kita dulu walaupun mabuk, tapi kan saya bilang tadi, ya kan, puasa tetap puasa, ya, tapi di rumah, di luaran dewa warteg kan kaki banyak, iya, dan puasa. Akhirnya saya begitu suatu saat saya nganterin dia, udah hujan, tuh yang saya biasa tempatnya itu warung itu tutup. Jadi nggak bisa teduh di warung. Nggak bisa neduh. Akhirnya saya lari ke gereja. Saya lari. Nah, petugas gereja kasih kertas. Padahal enggak. Maksudnya cuma pengen berteduh ya. Saya ingin berteduh. Terus? Nah, di situ kedengaran suara. Begitu ada yang dibuka tuh pintunya. Ada salib di belakang. Itu dikali 4 meter. Gede ya. Hitam. Di Blok M gerejanya. Akhirnya saya dengar. Begitu doa syafaat, itu pendeta atau petugas di gereja itu mendoakan, seluruhnya didoakan, tidak pandang dia Buddha, Kristen, Islam, semua didoakan. Pejabat, bangsa negara, semua Indonesia, tanah air, semua Tuhan berkati. Saya terkagum-kagum dengan suara itu, karena dengan isi hati saya berlawanan. Saya tidak boleh mengucapkan selamat Natal, saya tidak boleh mengucapkan ini. Banyak larangan, haram ya. Tapi ini luar biasa. Begitu kita dengar doanya, iya, wih, ini ajaran yang sangat luar biasa. Nah, setelah itu sebulan atau 3 minggu dalam tidur saya bermimpi. Nah, saya jadi bukan dimurtadkan, Tuhan datang sendiri dalam mimpi saya. Saya lihat salib itu ingin jatuh, Pak. Salib yang besar itu. Iya. Mau niban saya. Terus? Saya sudah berteriak. Akhirnya berhenti mimpinya. Salib sebesar pohon kelapa itu tidak jadi menimpa saya. Selang beberapa hari, beberapa minggu, 2 minggu, mimpi itu terulang lagi persis seperti itu. Cuman saya diperlihatkan di situ ketika saya bermimpi. Sebelum saya bermimpi ketiban salib itu, saya berjalan pakai celana buntung, ya dulu kan suka ada celana buntung.
nggak pakai baju, saya kotor dektil seperti gelandangan. Saya berjalan di semak-semak belukar. Dalam mimpi Saya, itu ya dalam mimpi, saya kehausan. Haus, saya ingin mencari air. Ketika saya jalan terus, ada suatu bangunan seperti bangunan yang ditinggal oleh penghuninya atau pabrik apa ditinggal. Saya cari keran di situ, ya, Pengen minum ya. pengen minum. Saya cari, wah ada keran. Saya buka, wah nggak ada airnya. Akhirnya pintu seperti pabrik itu terbuka besar. Wah, saya harus istirahat. Nah, ketika saya istirahat di atas mesin-mesin besar, ada jerami-jerami itu, saya tertidurlah di situ. Baru saya ketiban salib itu lagi. Oh, datang lagi tuh salib. Datang lagi tuh salib. Ketika itu semua dalam kegelapan, gelap itu tempat, menyeramkan. Salib itu sepertinya ingin menindihkan saya. Lantas begitu dia mau niban saya, ada tangan menjamah saya. Tangan itu nggak ngomong apa-apa, menjamah saya. Ketika menjamah saya itulah haus saya hilang, Rasa haus semuanya hilang, ya. Akhirnya ada sinar di depan saya, terang itu semuanya, Pak. Saya terbangun, astagfirullah. Nyebut itu ya. Saya nyambut. Ya Allah. Dan ampunilah disitulah aku. saya tidak pernah cerita dengan keluarga saya. Saya tidak pernah cerita dengan siapa-siapa. Kadang di hati ya. Iya, saya udah sholat udah malas, puasa malas, ini malas, ya kan. Dekat rumah saya nggak jauh sih kalau saya sholat, saya lewat-lewat aja. Akhirnya saya ke gereja juga ogah, masih lihat-lihat, ya kan. Akhirnya saya lama saya ingin menikah. Kebetulan daerah tempat saya tuh mau dibongkar, ya kan. Ada pembangunan apa dibongkar? Ada yang mau bangun hotel di Jakarta Pusat. Akhirnya saya pindah. Di situ keluarga saya udah nggak suka mas. Semua saya urusin. Karena saya waktu saya mau menikah, ya, saya bikin undangan. Menikahnya saya di gereja. Mulai saat itu seluruh famili saya udah benci misalnya. Akhirnya saya diusir. Ya saya pikir gimana, saya malah berkata sama orang-orang, hati ini nggak bisa dibohongin. Saya tahu kenapa gitu loh. Disitulah mulai saya mulai tenang, tapi semua orang memusuhi saya, melecehkan saya. Akhirnya saya menikah, saya pindah ke satu tempat. Di tempat itu orang juga tahu saya dari seberang pindah. Semua benci, sampai ke tukang-tukang saya benci sama saya. Murtad. Ya, Murtadin. saya nggak tahu. Pokoknya saya Kafir. di situ pas saya menikah saya dikasih Alkitab. Dikasih Alkitab, saya baca tuh hari kiamat di mana letaknya. Ini kan. Karena saya dulu sering baca-baca orang di masuk neraka. Iya. Ya kan? Nah, ketika saya baca Alkitab bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa percaya kepada aku dia tidak akan binasa melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Berarti masuk surga. Bagaimana di neraka? Akhirnya saya buka itu Alkitab. Wah, luar biasa. Saya buka Kejadian. Ya kan? Yang mana sih yang di neraka-neraka? Saya di ujungnya, Wahyu menceritakan tentang murka Tuhan. Tuhan biarpun sayang bagaimana kita, dunia ini akan habis, binasa, ya kan? Bahkan kita umat-umat Tuhan akan dibawa, akan diangkat kepada si pemilik surga. Alkitab sudah 4 Pak sama saya, hancur. Baca terus. Sampai tidur-tidur. Dulu saya berhenti minum, kalau nggak minum saya nggak bisa tidur. Saya berhenti minum, kalau nggak bisa baca saya nggak bisa tidur.
Jadi saya baca sampai sekaligus baca itu 2 minggu, 4 minggu, sebulan lah habis Alkitabnya saya. Cuman walaupun saya baca lengkap-lengkap macam kayak bilangan, suku Israel ini saya nggak baca. Ya kan? Saya baca yang penting-penting. Artinya banjir, Nuh. Ya kan di tempat kita lama ada banjir, tapi di sekitar umatnya Nuh. Tapi di Alkitab mengatakan bahwa banjir 40 hari 40 malam di seluruh dunia banjir. Nah, begini. Luar biasa. Nah, jadi saya sudah berpegang teguh, saya bukan murtad. Memang saya adalah penggemar Isa Al-Masih dari dulu sehingga sekarang menjadi Tuhan saya Yesus Kristus. Jadi sekarang berpegang kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya. Karena bagi Pak Caniago mungkin dialah satu-satunya Tuhan yang benar ya. Amin. Tuhan yang mempermudah segala sesuatu dan tidak pernah nyusahin kita ya enggak? Karena sebentar, karena kalau kita lihat ya, Isa Al-Masih ini diangkat. Ada lagi Isa Al-Masih diserupakan. Isa Al-Masih tidak dibunuh. Ya kan? Tapi janganlah kalian saling berbantah-bantahan kepada saat engkau akhirnya menjadi orang yang ragu. Tapi kalau dia memang diangkat Tuhan, ya kan? Berarti dia nggak mati-mati dong. Logikanya ke situ aja, Pak. Ada manusia nggak mati-mati. Ini udah tahun berapa? 2020. Kapan dia mati? Berarti Tuhan itulah yang hidup. Dan sekarang dia ada di surga. Ada di surga. Nah, kalau di Al-Quran ayat berapa? Ingat ya? Di Surat Ali Imran 55. surat 3 Al-Imran 55, 45. Iya, kalau 45 kelahirannya, 55 kedudukannya sekarang ada di sana. Satu kali akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Wih. Nah, sekali lagi saya mau tanya, mau berikan lagi, mengikut Tuhan itu tidak mudah. Tidak mudah. Siapa bilang jadi orang Kristen enak? Tidak. Karena apa? Tuhan kalau sudah memilih, dia akan memproses kita. Betul. Seandainya kita orang kaya, orang hebat, orang pintar, orang luar biasa, Tuhan akan berikan dulu, turunkan dulu. Nol. Apa? Kita diberikan kesusahan, kesulitan, ya kan? Sehingga hidup kita tidak nyaman. Saya nganggur, saya punya anak 3, saya ngontrak, saya diusir. Makan dari mana? Ya. Iya. Tapi selama itu saya tidak pernah meninggalkan ibadah. Sampai saya ingat, 1 tahun itu 52 kali, ya 1 minggu, ya 52 minggu. Ya. Saya tidak pernah, kecuali saya sakit, tidak pernah tinggal gereja. Karena apa? Saya melayani. Walaupun susah bagaimana, saya nggak ada niat mau ninggalin Tuhan Yesus. Tapi Tuhan menggenapi kehidupan saya sekarang. Walaupun saya susahnya bagaimana, kalau kita taat, setia, ikut Dia, sekarang boleh dong saya berbangga di dalam Tuhan. Amin. Anak saya sudah pada kerja, saya jadi udah kenyang ngontrak, udah punya rumah. Umur sekarang berapa? 62. Sehat? Sehat. Oh, itu udah hebat ya. Jadi makanya jangan main enak-enak aja ikut Tuhan. Karena memang Kita dibikin nol supaya kita nggak sombong. Karena memang kan Tuhan sudah bilang, kamu akan dibenci banyak orang karena namaku tanpa alasan. Dan musuh seseorang adalah orang seisi rumahnya. Iya. Setiap orang yang mau ikut aku harus Memikul menyangkal diri, pikul salib. Itu hal yang Amin. berat. Kalau kita bicara tentang kesulitan, nggak ada orang mau sulit. Betul. Nggak ada orang mau susah. Betul nggak? Tapi di dalam Yesus itu hebat. Iya. Dia izinin kita susah, tetapi dia juga tetap beri kita kekuatan. Itulah Roh Kudus yang bekerja, ya kan? Saya juga dulu gitu, Pak. Sampai mikir, aduh gila, gue jadi ikut Yesus mau boro-boro mikir beli mobil, beli bannya aja nggak kebeli, makan aja gua susah. Sementara saya lihat teman-teman, wih beli mobil baru, wih beli motor baru, kapan ya gue? Aduh, tapi akhirnya tuh nggak pernah terpikir di hati saya, udah dah nggak Kristen-Kristenan dah, balik lagi aja, nggak ada.
padahal saya susah loh. Betul. Iya. Dan saya lihat itulah cara Tuhan bekerja. Artinya bahwa kalau dia mendidik kita, dia juga nggak meninggalkan kita. Iya. Ya, supaya kita biasa menghadapi segala sesuatu. Dan yang hebat lagi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu seringkali akhirnya melahirkan kesaksian. Betul. Betul nggak? Makanya ada kitab Ayub. Ayub. Ya kan? Orang Kristen mah udahlah, kalau lu susah seperti apapun, tekanan hidup seperti apa, baca Ayub aja. Iya. Lebih parah Ayub. Parah, separah-parah kita nggak separah Ayub. Ayub Iya. itu, aduh, keluarga habis, istri tinggal satu-satunya ninggalin dia. Iya. Harta benda ludes, sampai kudisan, garuk-garuk di bawah pohon. Teman-temannya udah nggak kenalin lagi. Wih, kayak apa itu ya? Tapi Tuhan tetap menyertai dia. Ya, dan akhirnya Tuhan ganti berlipat kali ganda. Wih, Karena air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan. kirbatnya benar. Saya tuh sering banget menangis. Hmm. Dalam doa saya sering banget menangis. Tapi saya nggak ada pikiran bahwa saya tuh akan hancur-hancuran, enggak. Ya, Saya Ada jaminan. ikutin aja terus. Benar. Setia aja. Doa pagi saya di GPDI dulu. 11 tahun saya ikutin. Tapi apapun yang diberikan Tuhan, akhirnya saya juga dihancurkan juga sama orang-orang Kristen. Ya kan? Tetap saya mau sampai kapanpun tetap saya setia. Karena Tuhan Akhirnya- juga bilang kan, Iya. berbahagialah orang yang tidak kecewa dan meninggalkan aku. Iya. Kecewa loh. Banyak orang Kristen bikin kecewa. Betul. Saya itu, yang namanya pendeta nyakitin banyak. Tapi jangan eranya orang. kita tetap kuat. Betul. Itu pasti Roh Kudus. Iya. Ya, tanpa itu nggak bisa, nggak mampu kita, ya kan? Nah, itulah dia hebatnya Tuhan Yesus. Jadi kalau ikut Yesus, jangan takut menghadapi kesulitan, Amin. karena Yesus tetap menyertai kita, Amin. kasih kita penghiburan dan kekuatan. Nah, Pak Acan yang aku terima kasih untuk bincang-bincang kita. Ya. Biarlah pembicaraan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berdosa dapat pengampunan. Jangan lupa, Yesus berkata apa? Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Nah, kami ini Amin. orang berdosa, Iya, yang dulunya amin. benci banget sama Yesus. Dosa. Benci sama orang Kristen, padahal orang Kristen gak pernah nyakitin kita. Itu kan dosa, betul nggak? Tapi Tuhan tetap Tuhan itu sayang. nyata. Tuhan nyata dan Iya, ada. ada. Dia pulihkan kita, dia kuduskan kita, dia benarkan kita. Ya, amin. Terima kasih Pak Chan yang sudah kasih. hadir, Amin, ya. ngobrol-ngobrol bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin.